Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendil Besi Kebumen. Saya Hindro Nur Cahyono. Siang hari ini kita akan mengadakan mediasi pengungkapan saudara kita, yang di situ saudara kita mempunyai keluhan telinganya sakit, telinganya gatal, dan sudah lama belum sembuh-sembuh. Dan kepalanya pun sakit. Nah, saudara kita itu penasaran apakah ada bangsa jin ataukah santet ataukah sihir yang mengakibatkan sakitnya saudara saya. Karena sudah sering berikhtiar tapi belum kunjung sehat. Insya Allah kita akan ungkap, kita akan tarik bangsa jinnya yang ada pada tubuhnya, dan kita akan tanya-tanya ada apa, apakah memang medis ataukah memang dari diri sendiri ataukah memang ada kekuatan sihir atau santet. Ayo. Ya, kita akan tarik bangsa jin tersebut lewat media gambar. Ya, siap. Siapa kamu? Ini sebentar. Sebentar, saya pengen ngobrol saja sebentar. Tenang sebentar, Mbah. Apa maksud dari semua ini? Ini maksud kami itu cuma pengen silaturahim saja sama mbahnya. Tidak ada maksud yang tidak baik. Sebelumnya kami minta maaf, mohon maaf karena Allah ya menarik mbahnya. Tanpa mbahnya sadari, langsung saya tarik saja karena yang saya lihat atas izin Allah, mbahnya ini yang mudah, yang paling mudah untuk bisa diajak. Mudah apa? Maksudnya mudah untuk bisa diajak komunikasi, ngobrol, dan paling sakti, paling kuat, paling gagah, paling tegap, paling ganteng, yaitu mbahnya. Makanya saya Jujur sekali kamu. iya, kalau lainnya ya ganteng-ganteng tapi kalah semua, gantengnya sama mbahnya, kekernya sama mbahnya, saktinya sama mbahnya. Betul itu betul. Iya Mbak. Ya, nah jadi saya boleh bicara ya Mbak, boleh tanya? Boleh silakan. Mbah ganteng kayak gini. Nama saya Hindro Mbak, dari Kebumen Jawa Tengah ini. Wah ya, kamu mau apa? Ada perlu apa mendatangkan saya? Iya, ini saya mau nanya kok itu saudara saya kok telinganya sakit, telinganya gatal. Saudara kamu yang mana dulu itu? Yang mana? Saya kenal tidak. Yang mbahnya tempati. Oh iya. Iya kayak gitu. Ada apa? Ya, saya mau nanya itu kok saudara saya sakit kepala, terutama telinganya sakit, gatal-gatal telinganya itu. Kenapa Mbak? Ada apa? Itu saudara kamu sudah kelewatan dan kurang ajar terhadap saya. Oh, jadi itu yang bikin sakit, bikin gatal, bikin kepala pusing itu mbahnya? Ya. Kenapa? Karena dia sudah berani menyingkirkan tempat saya. Nah, tadi tempatnya mbahnya di mana Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Saya dari pohon besar. Oh iya. Oh mbaknya ini dari pohon memang
memang saudara saya itu pekerjaannya, maaf, tukang apa kejenenge? Tebang pohon. Iya. Berarti ini dari penghuni pohon yang ditebang oleh saudara saya gitu, Mbah. Iya. Jadi mbahnya marah karena Saya marah. di pohon itu ada rumah atau ada rumahnya mbahnya? Di pohon itu tempat tinggal kita semua. Dengan dirobohkan, mbahnya jadi Marah. karena rumahnya dirobohkan gitu ya, Mbak ya. Ya. Tapi gini, Mbah. Bagaimana? Yang saya tahu ini kan saudara saya memang pekerjaannya kayak gitu dan dia sangat-sangat ini, Mbah, ketika mau nebang pohon itu sangat hati-hati. Dia kalau mau nebang pohon cari waktu yang bagus, cari hari yang bagus, cari apa ya? Ibaratnya dia pinter ngitung-ngitung hari, weton atau apa yang biar tidak masalah dengan pekerjaannya untuk menebang pohon gitu. Kan dia udah melakukan itu, Mbah. Kenapa mbahnya masih tetap marah dan menyerang, Mbah? Dia menghitung hari-hari itu. Tetap saja menebang pohon saya. Bukan masalahnya bukan dia menghitung hari, tapi dia telah menebang pohon saya. Berarti walaupun dengan menghitung hari atau mungkin jam untuk menebang pohon itu bagi mbahnya apa ya? Tidak masalah. Tidak masalah, tidak ada pengaruhnya kayak gitu ya, Tidak. Mbah, ya? Yang pengaruh itu dia menebang pohon tempat tinggal saya. Yang jadi maksudnya yang jadi masalah itu. Iya. Iya. Ya biar gini, Mbak, kan kayak gini loh, Mbak ya. Namanya pohon itu kan kadang kita nebang itu untuk bikin rumah, bikin tempat tinggal, bikin fasilitas lah dalam hidup ini. Itu kan udah haknya manusia, Mbak. Udah nanam dari kecil, sudah besar kan memang untuk seperti itu. Lah kenapa mbahnya marah? Harusnya mbahnya itu ya jangan tinggal di tempat itu, wong itu jelas otomatis miliknya manusia yang udah dari kecil udah besar mau digunakan. Seperti itu loh, Mbah. Harusnya kan Manusia dengarkan ya. Saya tinggal di tubuh manusia, kamu tadi bilang salah. Tinggal di pohon juga salah. Saya yang benar itu tinggalnya di mana? ya kayak gini, Mbak. Misalkan kamu tinggal di pohon ya silakan. Tapi ya menyadari ketika pohon itu mau ditebang karena pohon itu milik manusia, dari kecil dibesarkan, besar mau dipakai ya silakan ya pindah, nggak usah marah kalau mau di pohon. Tapi kalau misalkan mau di sungai atau mau di pantai atau Rumah kamu tiba-tiba saya robohkan, kamu marah? ya kayak gini loh, Mbak. Kalau ketika rumah saya itu berdiri di tanahnya pemerintah, bukan milik kita, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah diizinkan untuk nempatin beberapa tahun, nggak bayar, nggak ngontrak, kayak gitu loh. Tidak malah marah, udah ibaratnya sudah numpang tanah diperbolehkan, giliran mau dipakai sama yang punya marah. Itu kan tidak benar. Terus diaku tidak benar, itu tetap salah. Justru dia yang tidak benar karena dia merobohkan tempat saya. Tempat itu ya tempat milik saya, bukan milik dia. Yang nanam siapa, Mbak? Yang nanam pohon itu siapa? Ya nanam bukan dia, Siapa? ya nanam manusia. Nah iya kan, iya manusia. Tapi kan bukan dia yang, Tapi kan sudah dibeli. bukan urusan saya jual beli, itu urusan manusia. Yang jelas dia telah merobohkan rumah saya. Ya, berarti kan jelas itu hanya pembelaan mbahnya saja. Tetap itu mbahnya salah karena Saya tidak salah. nah sekarang gini, oke deh. Kayak gini, Mbak. Orang itu nanam pohon itu biar tumbuh dewasa ya. Untuk dijual sama orang biar jadi uang untuk kehidupannya. Nah, orang itu membeli pohon itu dengan uangnya untuk nebang pohon itu untuk dijual untuk kehidupannya. Nah, ya itu kan udah rantainya seperti itu, urutannya seperti itu. Mbahnya itu Itu pikiran manusia, pikiran saya juga perlu tempat tinggal untuk melindungi dan membuat kerajaan buat bangsa saya. ya harusnya mbahnya itu di situ terima kasih pada manusia. Sudah. Oh, terima kasih pada manusia. Apa manusia berbuat apa untuk saya? Ya itu sih kan udah nanam pohon tumbuh besar, mbahnya nempatin. Berarti kan mbahnya numpang. Nyewa. Nyewa, nggak kasih sewa malah marah-marah ketika
tebang. Gitu loh. Jadi nggak boleh seperti itu. Kalau pinjem ya pinjem, ya dikembalikan. Itu milik saya tidak minjam. Tidak meminjam. Ya, Ya. berarti memang itu jenengan mbahnya itu setan. Karena setan itu ya udah dikasih kebaikan, membalasnya ketidakbaikan. Itu sifat setan seperti itu. Nah kalau seperti itu ya memang mbahnya. Baikan apa yang dikasih sama dia ke saya? Ya ibaratnya mbahnya sudah dipinjemin tempat untuk bertinggal, buat tempat tinggal. Ketika tempat itu mau dipakai sama yang punya, mbahnya marah, mbahnya jengkel, malah mbahnya menyakiti. Ya itu kan sifat setan, gitu. Saya bukan setan. Iya, mbahnya jin, tapi sifatnya setan, golongannya setan kayak gitu jadinya. Kalau mbahnya jin yang baik, tentunya mbahnya ya, oh ya terima kasih, dia akan tinggalkan tempat itu. Kamu ini mendatangkan saya hanya untuk menceramahi saya. Ya tidak, saya meluruskan mbah, karena mbahnya tidak benar sekali ketika. Yang tidak benar itu manusia, bukan saya. Gini loh mbah, maksudnya kayak gini, yang mbahnya sudah dipinjemin kok malah marah. Siapa yang minjamkan? Tidak ada yang pinjamkan. Yang minjemin itu saudara saya. Tidak. Oh ya, berarti ini memang tidak bisa dirembuk, tidak bisa dibicarakan. Jadi mbahnya memang harus dikasih pelajaran seperti itu, ya. Sudah biarkan saya ini tidak ada pinjam, tidak ada apapun. Itulah milik saya, hak saya. Dia telah mengganggu, jadi saya harus balas. Oh, berarti mbahnya harus terus menyakiti saudara saya itu. Iya. Nah terus ini mbahnya mau ngapain? Saya mau berhitungan sama kamu. Lah kenapa? Karena kamu sudah berani menceramahi saya. Oh, saya cuma meluruskan, barangkali mbahnya. Tidak, itu kamu sendiri. Untuk kebaikan manusia, bukan kebaikan saya. Ya. Ya sudah. Iya. Masih melawan lagi ya mbak. Udah mbahnya atas izin Allah nggak mampu. Sudah, bener. Santai saja sudah. Kita bicara baik-baik. Ya. Udah, salim saja. Udah salim saja. Udah salim saja. Tidak akan saya lepas kamu. Mau masih melawan? Cukup. Cukup. Kamu kalah sudah? Iya. Menyerah? Cukup. Sudah. Cukup. Kalau cukup, gitu. Cukup. Ya. Saya akan cukupi, tapi saya akan tanya sama kamu. Ya. Jawab dengan benar ya. Apa? Itu saudara saya menebang pohon itu kan sudah mencari hari yang benar, waktu yang tepat, sudah dihitung-hitung harinya, waktunya, jamnya. Untuk Cepat. hari yang paling baik. Nah, Cepat lepaskan. tujuan saudara saya mencari hari, menghitung hari, jam itu tujuannya biar dia tidak kena serangan, biar dia selamat dari kalian yang berbuat tidak baik pada dadanya. Tapi kenapa kok masih bisa diserang, kok bisa disakiti? Terus pertanyaan saya, dengan cara apa saudara saya kalau nebang pohon itu biar tidak kalian sakiti, tidak bisa kalian serang? Mereka yang sungguh-sungguh berdoa sebelum melakukan dan mendapatkan perlindungan dari serangan kami. Itu seperti itu. Oh, ya. Lepaskan. Berarti bukan karena cari harinya ya, tapi kalau bener ya, kalau dia benar-benar berdoa minta perlindungan Allah, maksudnya kayak gitu.
keselamatan kalian tidak mampu. Iya. Tapi dengan sungguh-sungguh maksudnya gitu. Kamu mau melawan? Ulangi lagi. Yang tidak bisa kalian serang ketika lagi nebang pohon rumah kalian, orang yang bagaimana? Cepetan. Orang yang sungguh-sungguh saat berdoa sebelum melakukan sesuatu. Alhamdulillah, Masya Allah saudaraku, jelas sekali bahwa memang pohon, sungai, tempat-tempat yang lain yang jarang maksudnya jarang disinggahi manusia itu bisa juga dikuasai oleh bangsa jin. Dan salah satu ciri-ciri pohon yang suka dimasuki jin, dibikin rumah untuk bangsa jin, itu pohonnya kuat, ya tahan lama. Itu biasanya itu mereka akan bikin rumah atau bertempat tinggal di situ. Tapi saudaraku semua, sangat jelas ketika kita mau nebang pohon untuk digunakan oleh diri kita lebih baiknya berhati-hati, karena kalau kita tidak tahu bahwa di situ ada bangsa jin atau setan yang sudah membuat rumah, mereka bisa nyerang ke kita dan itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Nah, maaf saudaraku, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini adalah informasi bahwa untuk mendapatkan keselamatan, perlindungan dari Allah, jelas sekali tadi, sungguh-sungguh berdoa pada Allah, sungguh-sungguh meminta perlindungan pada Allah. Ya, maaf, boleh mencari hari waktu yang tepat, tapi jangan lupa terpenting dan sangat terpenting adalah meminta perlindungan, meminta keselamatan kepada Allah. Dan perlu perlu digarisbawahi, maaf saudaraku, perlu digarisbawahi sungguh-sungguh gitu. Ya. Saya Hendro Nur Cahyono, Paguyuban Suryo Kendil Besi Kebumen, segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.